innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, nanti insyaallah anak saya yang akan ngaji bahas kitab Nurul Mubin, kitabnya Mbah Ki Haji Hasyim Asy'ari yang membahas tentang beberapa hal tentang Rasulullah SAW, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, dan banyak sekali membahas tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti selama bulan Maulid di pondok maupun di Masjid Al Hidayah kita akan membahas 4 kali pertemuan di sini, berarti membahas tentang hal tentang Rasulullah. Nanti di pondok juga demikian. Saya bawa satu cerita saja, tapi sebelumnya saya sampaikan begini. Sudahlah, hidup kula panjenengan salah satunya dipasrahkan lewat sholawat. Monggo sholawatan yang sregep, nyambut gawe yang tenanan, nanti pekerjaan kula panjenengan akan diatur oleh Allah, diarahkan sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Satu dalil, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Itu sahih rawahul Imam Muslim. Barang siapa membaca satu sholawat 1 kali saja, kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan sholawatnya Allah sebanyak 10 kali. Sholawatnya Allah 10 kali itu yang dimaksud oleh Imam Qurtubi adalah pemberian rahmatnya, pemberian kasih sayangnya, pemberian apapun yang kita minta kepada Allah akan diberikan oleh Allah kepada diri kita. Maka ampun, kula sampaikan di mana-mana, setiap orang tanya saya, amalannya nopo? Sholawat. Pengen anak sing bener, ya oke sholawat. Hari ini aku kecilik kula sholawati terus. Kula dadine rada bener. Dadine bener ya ta. Anakmu aja pisan tok, ya nah, ya jak sholawatan aja pisan tok terus. Dari kecil tak pangku, hadir di masjid, kemudian untuk maulid, ya ikut pengajian di mana-mana. Itu Ahmad Rifai waktu kecil. Ya, nanti umur 3 tahun sudah saya sowan ke Habib, saya sudah minta doa para ulama-ulama kita. Kalau ngurusi gawean nggih ngoten, Mak. Corona ngeten niki ya wis alhamdulillah gajian iso utuh, karyawan wis jos to Warjaya ya. Kondisi koyo ngene ya, tidak ada PHK, wis top banget itu. Serius itu, apa-apa kula niku kula selawati. Pomene kok iso meripik, aku tambah luar biasa, ngono ya Wardaya ya. Aku tambah luar biasa. Corona ben corona ya kan, kita minta hal-hal yang tadi itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sholawat. Itu satu. Ya, jadi punlah sedoyo kita pasrahkan kepada Allah, tawasulnya lewat sholawat. Ya. Jadi wallahu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu tentang semua urusan kita. Nah, kadang kita minta sesuatu padahal itu enggak pas, ya sudah pasrahkan sama Allah. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan begini. Tatkala doa saya diijabah oleh Allah, maka saya gembira. Karena itu permintaanku. Sedangkan tatkala doaku tidak diijabah, saya lebih bergembira. Karena itu kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah lebih tahu diriku daripada diriku sendiri. Jadi ndonga nek kabul niku seneng, Pak. Ndonga kok ora kabul, berarti akan dialihkan oleh Allah kepada sesuatu yang manfaat buat diri kita. Ana wong njaluk sugih, urung tentu sugih niku menjadikan dirinya baik. Ana sing wong tambah sugih tambah gendeng niku kan kathah. Ya kan, wong pengen duwe jabatan tambah edan niku kathah. Belum tentu pas niku buat diri kita. Ya kan? Nah, itu makanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku mawon pesen kula, pokok sholawatan di mana-mana, niat supaya hidup kita diatur full penuh dengan kebaikan sampai kita meninggal dunia, tawasulnya lewat sholawat. Anak-anak kita ben beres Gusti kula pasrahke jenengan, tawasul kula lewat sholawat. Bojo kula cerewete ra umum niki mangatur wis cilik barang wis rabi, tapi payu Saipul ya. Insyaallah ini murid generasi pertama Darul Hidayah. Wis suwira ketemu aku ketika jedul nang pondok ketemu ya, insyaallah. Itu sudah pokoknya pasrahkan dengan sholawat. Yang kedua, nanti anak saya Ahmad Rifai dalam kitab Nurul Mubin akan membahas tentang kisah-kisah, ada 11 sahabat. 11 sahabat ya. Kisah 11 sahabat tentang kecintaan yang dahsyat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya punya cerita satu aja yang kemarin sebenarnya mau tak bawakan di Pondok Darul Hidayah, tetapi karena waktunya enggak cukup. Ada seorang sahabat wanita, ini dahsyat luar biasa. Wong nek cinta wis nyeneng ya, cinta itu the power of love.
Opo, kekuatan cinta ini dahsyat luar biasa. Ada seorang sahabat namanya Sayyidah Nasibah Al-Ansariyah. Namanya Sayyidah Nasibah. Sayyid niku menawi laki-laki, menawi perempuan Sayyidah. Datang dari Mesir enten masjid Sayyidah Zainab. Sayyidah Nasibah Al-Ansariyah dari kalangan Ansor ini luar biasa. Pas Rasulullah SAW kundur dari perang, pulang dari perang, Sayyidah Nasibah menika nyegat nih pinggir dalan. Pengen ngerti kabar Rasulullah. Setiap ada sahabat yang lewat, rombongan Kanjeng Nabi, ya toh, ada kelompok lewat 10 orang ditanya, "Aina Rasulullah?" Di mana Rasulullah? Bagaimana kabarnya Rasulullah? Pun nanti kemudian kelompok sahabat ini tanya, "Saya nggak tahu tentang Rasulullah. Beliau ada di belakang." "Sehat nggak?" "Nggak tahu, beliau ada di belakang." "Yang saya tahu, ayahmu meninggal dunia." "Saya nggak tanya ayahku, saya tanya bagaimana keadaan Rasulullah." Rombongan ini jalan lagi. Rombongan kedua 10 orang, 20 orang, tanya lagi, "Bagaimana Rasulullah? Di mana Rasulullah?" "Saya nggak tahu tentang Rasulullah SAW. Yang saya tahu adikmu meninggal dunia." Ayahnya, adiknya meninggal dunia. "Saya nggak tanya tentang adikku. Yang saya tanya bagaimana kabar Rasulullah? Sehat enggak? Luka enggak?" Itu yang saya tanya. Rombongan lagi lewat lagi. Tanya lagi, "Bagaimana kabar Rasulullah?" "Saya nggak tahu Rasulullah. Yang saya tahu anakmu laki-laki meninggal dunia." Dahsyat Pak. Ayahnya meninggal, kemudian adiknya meninggal, kakaknya meninggal, sampai anaknya meninggal dunia, mati syahid semuanya. Kemudian udah terus seperti itu. Kemudian ada rombongan yang terakhir. Ditanya, "Bagaimana Rasulullah keadaannya?" Alhamdulillah Rasulullah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Itu ada rombongan di belakang. Maka apa yang beliau katakan? Seorang sahabat Sayyidah Nasibah Al-Ansariyah, seorang sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau mengatakan, "Sungguh semua musibah tadi saya rasakan kecil tatkala saya mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan sehat." Jadi ayahnya meninggal dunia itu musibah yang kecil. Anaknya meninggal dunia, musibah yang kecil. Adiknya meninggal dunia, kakaknya meninggal dunia, itu musibah yang kecil. Musibah yang terbesar adalah tatkala mengetahui Rasulullah SAW dalam keadaan tidak sehat, apalagi dalam keadaan sampai meninggal dunia. Ya, maka tatkala Rasulullah itu meninggal dunia, sahabat Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai kolab. Ya toh, sampai wah, siapa saja yang mengabarkan bahwa Rasulullah itu meninggal dunia akan saya sembelih karena orang terima. Ya, sampai seperti itu. Itulah satu kisah saja tentang seorang sahabiah yang luar biasa kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sampai dia mengatakan, "Sungguh musibah yang menimpa pada diriku itu kecil. Ayahnya meninggal dunia kecil, adiknya meninggal dunia kecil, anaknya meninggal dunia itu kecil. Tatkala saya melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sehat, maka semua musibah yang menimpa pada diriku itu saya anggap kecil karena saya melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sehat walafiat." Wah, itu loh, sahabat itu kayak ngoten niku. Awake dhewe niku jauh lagi. Pun niku mawon yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan anak saya, kajian kitabnya Mbah Ki Haji Hasyim Asy'ari. Dalam kitab ini ada 11 kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari dikumpulkan oleh keluarga beliau, kemudian banyak dicetak, yang aslinya masih pegon. Ini Masya Allah, yang paling populer Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab ini nanti juga Nurul Mubin itu ada di situ tentang jangan sekali-kali main dengan guyon dengan Rasulullah SAW. Bahkan guyon dengan satu helai rambutnya Rasulullah SAW, yang guyon rambutnya klimis kayak dikasih lengo apa? Lengo klentik apa lengo apa niku Pak. Guyon sampai guyon cuman seperti itu aja, itu sudah keluar dari Islam. Itu kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Itu yang judulnya Ad-Dibyan. Ya, kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini ada 11 kitab yang ditulis oleh beliau, 11 kitab aslinya sekarang dikumpulkan jadi satu kitab. Ada Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ad-Dibyan, ada Nurul Mubin dan lain-lain sebagainya. Itu saja. Tafadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para rawuh, para sepuh, para pinsepuh ingkang mugi-mugi saha sedaya hadirin ingkang mugi-mugi saestu dipun rahmati dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih diperjumpakan lagi, dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan sebuah bulan. Yang bulan ini bulan yang biasa saja. Bulan ini bulan yang tidak ada spesialnya. Bulan ini yang bulan tidak ada istimewanya sampai dilahirkannya seseorang yang paling mulia hingga bulan ini menjadi lebih mulia dibandingkan yang lain. Sampai tanggalnya tanggal yang biasa, tanggalnya tanggal yang tidak istimewa. Sampai kemudian pada tanggal tersebut dilahirkan manusia termulia hingga tanggalnya menjadi tanggal termulia. Dari mulai tempatnya yang tempat biasa-biasa saja, tidak ada keistimewaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada sesuatu yang spesial dari kota itu hingga kemudian kota itu dihijrai oleh manusia ini hingga wafat dan dimakamkan di kota ini hingga kota ini menjadi lebih mulia dibandingkan kota-kota lain yang ada di dunia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang dilahirkan di kota Mekkah dan kemudian hijrah, hidup dan wafat di kota Madinatul Munawwarah. Semoga betul-betul dengan dihidupkannya kita pada bulan ini, betul-betul Allah juga akan menghidupkan kita pada bulan Rabiul Awal sampai pada tahun-tahun yang akan datang. Sampai pada tahun-tahun yang akan datang dengan panjang umur fi taatillah, dengan nikmat Allah, dengan taufik dari Allah, dengan penjagaan dari Allah, dengan kesehatan oleh Allah. Dan semoga di akhirat nanti kita diperkenankan untuk berjumpa dan berkumpul bersama dengan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, insyaallah kita akan ngaji kados dawuhipun Buya kula wau di bulan Rabiul Awal ini, yang biasanya di masjid ngaji fikih atau yang di pondok ngaji akidah. Insyaallah selama 8 pertemuan kita akan fokus membahas mengenai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita ambil beberapa tema dari beberapa kitab. Sebenarnya Mbah Hasyim Asy'ari juga punya kitab yang lain, yang kemudian kitab ini membahas secara khusus tentang orang-orang yang mengingkari adanya maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dimana beliau membantah dengan berbab-bab. Judulnya adalah At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna' Al-Maulid bil Munkarat. Tapi pada kesempatan kali ini, malam hari ini, insyaallah kita akan membahas kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, di bab bisyarah fi sawabi man ahabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira bagi orang yang di dalam hatinya ada cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 11 kisah yang nanti akan kita sampaikan dan akan kami ceritakan. Yang pertama, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain min rabbil alamin. Rawa Anas radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwa suatu hari ada seseorang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir paragraf ini Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan warrajulu fi hadal hadisi qila Umar bin Khattab. Manusia yang datang, orang yang datang di hadapan Nabi Muhammad ini ada berbagai macam riwayat.
Riwayat yang pertama ada yang mengatakan yang datang ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau tak ngertiin dumateng jenengan, Sayyidina Umar bin Khattab ini dijamin masuk surga atau tidak dijamin masuk surga? Dijamin masuk surga. Khalifah atau sahabat biasa? Khalifah. Kuburnya di samping Nabi atau kuburnya jauh dari Nabi? Samping Nabi Muhammad. Berarti nanti kita akan sama-sama membedah tentang kekuatan cinta. Bahwa Sayyidina Umar bin Khattab yang beliau sahabat Nabi, bukan cuma sahabat Nabi, khalifah yang nomor 2 setelah Abu Bakar. Bukan cuma itu, beliau juga orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab bareng dengan kanjeng Nabi. Dan anggenipun kanjeng Nabi jamin, Umarnya masih hidup. Kira-kira nek kula jenengan sing dijamin kanjeng Nabi pripun? Mas Faik, awakmu sesuk tak jamin mlebu surga. Nek model kula jenengan ngerti nek dijamin mlebu surga, wis genah rampungin salat. Ngopo salat wis genah mlebu surga kok. Wis langsung meh maksiat model nopo penak. Soalnya wis dijamin mlebet surga. Tapi nek para sahabat mboten, setelah dijamin masuk surga lebih sregep ibadahnya. Dan ketika wafat Sayyidina Umar bin Khattab ini, beliau dimakamkan di samping kanjeng Nabi dan juga di samping Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Riwayat yang lain adalah Abu Musa Al-Asy'ari, di mana sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ini merupakan salah satu sahabat yang suka mendendangkan syair di hadapan Nabi Muhammad SAW dan kedudukannya tinggi di sisi Nabi Muhammad, bahkan termasuk ulamanya para sahabat. Wakila riwayat yang lain Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, riwayat yang ketiga mengatakan sahabat yang datang kepada Nabi ini adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, di mana sahabat ini juga sholatnya bagus, puasanya bagus, ibadahnya bagus, termasuk sahabat yang mulia di antara sahabat-sahabat yang lainnya. 3 kemungkinan orang ini semuanya orang mulia, orang yang ibadahnya sangat hebat, orang yang amal solehnya sangat banyak. Nek mboten Umar, nggih Abu Musa Al-Asy'ari, nek mboten nggih Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhum. Apa yang terjadi kepada orang ini? Faqala, ketika sudah sampai di hadapan kanjeng Nabi, tiyang menika tanglet dumateng kanjeng Nabi. Mata sa'ah ya Rasulullah. Duh kanjeng Nabi, kula niki kala wingi mireng jenengan paring pangandikan tentang kiamat. Kiamat niku ngeten. Pertanyaan kula setunggal kanjeng Nabi. Kiamat niku tekane gek kapan? 8 tahun yang lalu jari ini kiamate 21 Desember 2012. Wis metu filmnya. Dinteni Desember 2012 ternyata kiamatnya diundur. Panitiane ngumumke, saudara-saudara, kami panitia kiamat mengumumkan kiamat tahun 2012 diundur. Nah, dek wingi nembe mawon geger pasasi Ramadan, jari ini dino Jumat bareng kalih tanggal 15 Desember, jari ini bakal enek dukhon. Sing dukhon niku awan ireng nutupi langit, akhirnya matahari tidak kelihatan selama 40 hari. Tak entahin tanggal 15 tanggal 16 isih padang ngono. Panitiane ngumumke melih, saudara-saudara, saya dari panitia kiamat mengumumkan kiamatnya rasi 2 tahun niki. Nah niku nek wong sing orang genah niku ngoten. Tapi ini sahabat kemudian tanya dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kiamat niku kapan doh Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi lihat, jawabnya tidak sesuai konteks pertanyaan, tapi ditanya balik oleh Kanjeng Nabi substansi atau hal yang lebih penting daripada sekedar terjadinya kiamat. Sama kayak begini misalnya, kalau ditanggleti Gus, bagaimana cara menghadapi corona misalnya. Akhirnya kalau tanggleti balik, nek umpama jenengan kena corona terus mati, apa yang sudah Anda persiapkan untuk mati? Karena pada zaman sekarang, wong diomongi corona kabeh do nganggo masker, tapi diomongi neraka kon nganggo jilbab do ora nganggo jilbab. Berarti lah luwih medeni corona timbang neraka. Ya bener mboten tiyang sak menika. Kan ngoten niku. Ketika Kanjeng Nabi ditanya do Kanjeng Nabi, kiamat niku kapan? Kanjeng Nabi dawuh ma'adattalaha. Hei sahabat, jenengan kok wis moro-moro tekon tentang kiamat. Emang nek kiamat engko bakal tekan, jenengan pun siap-siap nopo kanggo ngadepi dina kiamat?
Kala sahabat menika dawuh, kula baleni, sahabat sing tanglet niki ada 3 kemungkinan. Nek mboten Umar bin Khattab, nggih Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, nek mboten beliau berdua, nggih Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari. 3-tiganya sahabat utama. Sahabat yang amalnya banyak, yang kesolehannya tidak diragukan, keimanan sangat kuat kepada Islam. Tapi sahabat ini mengatakan, ma'adatulaha, Kanjeng Nabi ngapunten, kula mboten cepak napa-napa. Min kasiri sholatin, sholat kula sekedhik Kanjeng Nabi, naming sholat-sholat sing wajib kemawon. Wala saumin, poso kula nggih sithik gor sing wajib-wajib mawon. Wala sodakotin, sodako kula nggih sithik Kanjeng Nabi. Jadi sitiknya niku sitiknya Umar bin Khattab. Sedikitnya itu sedikitnya versi Sayyidina Abu Musa. Sedikitnya itu sedikitnya versi Abu Dzar yang beliau sangat tawadhu di hadapan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niki salat nggih sing wajib-wajib mawon. Poso nggih sing wajib-wajib mawon, sedekah nggih sing sedekah sing wajib-wajib mawon. Kula mboten cepak napa-napa, walakin tapi uhibbullaha, kula cinta dumateng Allah. Wa rasulahu, dan kula cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Kanjeng Nabi napa? Oh, ora entuk. Aja gol modal cinta tok. Salate sing akeh. Mboten ngoten dawuh Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi juga tidak mengatakan jangan kebanyakan cinta kamu, ayo puasanya yang diperbanyak, enggak. Tapi kata Kanjeng Nabi mendengarkan sahabat yang datang kepada Kanjeng Nabi dengan membawa cinta yang luar biasa, maka kemudian Kanjeng Nabi mengatakan anta ma'amman ahbabta, utawi sira iku ma'aman ahbabta, sertane wong ahbabta kang sira tresnani. Jenengan Mas, jenengan Pak, enggak peduli apapun kedudukan panjenengan, enggak peduli apapun amal yang sudah jenengan lakukan, enggak peduli seberapa rendah kedudukan yang kita lakukan. Kata Nabi Muhammad, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Akhirnya begitu mendengar hadis ini, Sayyidina Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini kemudian langsung matanya berkaca-kaca. Dan kemudian Anas bin Malik mengatakan, ma farihna bi syai'in. Kata Sayyidina Anas bin Malik, saya tidak pernah merasa senang terhadap sesuatu. Ibarat untuk mobil biasa. Ibarat saya dikasih umur panjang biasa. Saya dari sakit keras bisa sembuh biasa. Tidak ada sesuatu yang membuat saya senang melebihi senang saya. Bahkan beliau tidak mengucapkan mafarih itu, tapi mafarihna. Bukan cuma saya, tapi seluruh sahabatnya Nabi Muhammad tidak pernah merasa senang seperti senangnya kami ketika Kanjeng Nabi dawuh anta ma'aman ahbabta, jenengan dikempalaken kalih tiyang ingkang panjenengan tresnani. Padahal Sayyidina Anas bin Malik ini dari umur 10 tahun derek Kanjeng Nabi. Beliau mireng tentang fadilah haji. Al-hajjul mabruru laisa lahul jaza'u illal jannah. Haji mabrur pahalanya surga. Tapi kata Sayyidina Anas bin Malik, surga bagi saya tidak ada apa-apanya. Beliau mendengarkan fadilah puasa. Puasa itu ganjarannya milik saya, kata Allah. Wa ana ajzibih, saya yang akan langsung membalas orang tersebut dengan pahala yang banyak bagi orang yang suka berpuasa. Kata Sayyidina Anas bin Malik, biasa senangnya. Tapi ketika mendengar tentang sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta, jenengan bareng kali wong sing jenengan tresnani, saya sangat senang, melebihi senang saya dengan perkara-perkara yang lain. Senangnya para sahabat ketika bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Senangnya para sahabat ketika bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Senangnya para sahabat ketika bisa tinggal bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisah yang kedua mirip kisahnya sahabat Sofwan bin Qudamah radhiyallahu anhu qal. Beliau berkata,
hajartu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu. Suatu ketika kula nate sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depan Kanjeng Nabi kula matur, ya Rasulullah, inni uhibbuk. Duh Kanjeng Nabi, kula tresno jenengan. Kula cinta panjenengan. Nek zaman sakniki I love you full Rasulullah. Kanjeng Nabi menjawab, qal almar'u ma man ahab. Oh nek ngoten, tiyang niku dipun kemalaken bareng kali sing ditresnani. Dari hadis ini ada poin khusus bahwasanya kita disunnahkan untuk menyatakan atau mengungkapkan atau mengekspresikan cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai asalkan masih dalam batas koridor syariat, terutama kalau cinta kepada orang soleh. Buat orang soleh yang kita cintai itu tahu bahwa kita cinta beliau. Buat para ulama itu tahu bahwa kita cinta beliau. Buat para guru-guru kita, orang tua itu tahu bahwa kita cinta beliau. Dengan apa? Boleh dengan ngucap langsung, boleh dengan tindakan, yang tindakan ini mengekspresikan bentuk cinta. Misal istri kita lagi sakit misalnya, atau anak kita lagi sakit, bagi yang bapak-bapak misalnya. Kemudian gurunya ndawi, gurunya nggak tahu kalau anak kita lagi sakit, atau gurunya nggak tahu kalau istri kita lagi sakit. Kemudian dawi, mas, jenengan ikut saya ya pengajian, misalnya kan nyupiri, nopo kan mijeti, nopo kan ngonconi, nopo pripun. Jenengan ikut saya ya. Oh siap Kiai. Wes, bojo diomongi, anak diomongi. Iki aku diceluk guruku. Aku tak mangkat. Engko dengan berkat ngono awakmu mari. Atau misal lagi cepet, atau misal lagi gawe pun diniati nanti guru. Engko ya Allah muga-muga kanthi berkat khidmah karo guru, cinta karo guru iki dadi jenengan beresno. Pun akhirnya ketika sudah khidmah sama guru, sudah melayani guru, sudah ndereke guru, ketika mau pulang baru kemudian matur. Guru, Kiai, Habib, ngapunten. Kula nyuwun donga saking panjenengan. Kula menika sakjanipun keadaanipun nembe ngeten, tapi kula niati, kula manut dawuh jenengan, kula ndereke jenengan, mugi-mugi kanthi berkah menika urusan kula sing cepet niki dadi lancar. Akhirnya guru itu insyaallah akan tahu, oh, ternyata muridku iki lagi urusannya akeh. Tapi mau meninggalkan urusannya demi cinta kepada saya. Sama kayak sahabat ini tadi. Cinta sama Nabi, moro-moro sowan dumateng Kanjeng Nabi nembe enak kondisinya, situasinya, beliau matur Kanjeng Nabi, kula tresno kalih panjenengan. Buat guru kita tahu bahwa kita cinta kepada beliau. Kiai, nyen ngapunten sakjanipun anak kula niki nembe radi pilek napa nambe demam, nggih pun kula preksake tapi niki dereng mantun. Nyuwun tulung kanthi berkah jenengan dongaken. Duh, anu toh Mas, awakmu ndereke aku ninggal anak saya lagi loro toh. Buat para guru kita, buat para orang tua kita atau para masyayikh kita tahu bahwa kita cinta kepada beliau. Sama seperti yang dilakukan sahabat Sofyan bin Qudamah tadi, mengungkapkan ekspresinya kepada Kanjeng Nabi. Sehingga apa? Sehingga ketika guru itu tahu bahwa muridnya ketika khidmah ini betul-betul didasari rasa cinta, maka doa yang keluar dari lisan guru tadi doa yang luar biasa. Sama seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang beliau dikhidmai oleh seorang pemuda, yang pemuda ini punya istri lagi hamil besar. Kudune lah mboten ditinggal-tinggal bojone ini. Tapi gara-gara kedatangan ulama besar, sahabat besar, Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke daerahnya, pemuda ini khidmah kepada Sayyidina Ali. Pun napa-napa dicepake dening pemuda ini. Nembe kemudian Sayyidina Ali pun enak, posisinya pun ajeng kondur, ngeten pemuda ini kemudian matur, Sayyidina Ali, yen ngapunten sakmenika sajanipun garwa kula nembe hamil. Sudah 8 bulan, 9 bulan, sudah sebulan lagi, setengah bulan lagi melahirkan. Niki nyuwun tulung jenengan dongaaken anak kula dadi ulama. Anak kula dadi waliullah. Sayyidina Ali kemudian takjub loh. Anu jenengan berarti ninggal istri. Nggih Sayyidina Ali, pun pokok kula niat panjenengan. Pun kula dongake muga-muga anake dadi ulama. Saya dongake Sayyidina Ali didasarkan rasa tulus yang begitu besar dan rasa khidmah dari pemuda tadi yang besar, akhirnya lahir anak yang kemudian dikenal dengan nama Imam Abu Hanifah, yang digelari Sultanul Fikih,
ulama yang menjadi rajanya ilmu fikih, pelopornya ilmu fikih. Padahal beliau lahir bukan dari keluarga kiai. Beliau lahir bukan dari keluarga yang agamis banget, enggak. Cuman cinta pengajian, cinta ulama, cinta kiai, ada kiai rawuh, saya niat khidmah kepada beliau, sudah. Tapi dari berkahnya cinta kepada para kiai dan ulama ini, dan diekspresikan menjadi bentuk khidmah, diekspresikan menjadi bentuk melayani. Wes awak kesel apa-apa lah, sebenarnya gurunya seneng dengan kehadiran kita. Wes rodok ditinggal sitir apa-apa lah, sebenarnya kita betul-betul khidmah kepada guru kita. Berkah ini, maka Kanjeng Nabi Muhammad kemudian dawuh, almar'u ma'aman ahab. Tiang dipun kempalaken dening tiang ingkang dipun tresnani. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Wonten seorang tiang sahabat menika di paragraf yang terakhir Sidi Syekh Hasyim Asy'ari dawuh war rajulu fil hadisi qila Sauban radhiyallahu an. Ini yang masyhur. Hadis ini tentang satu sahabat yang matur dumateng Kanjeng Nabi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah sahabat Sauban. Wakila kemungkinan yang kedua adalah Abdullah bin Zaid al-Ansari. Sauban ini budaknya Rasulullah. Abdullah bin Zaid al-Ansari sahabat Ansor. Dua orang ini juga sama-sama orang yang mulia, sama-sama orang yang ibadahnya kuat. Yang satu sahabat Sauban, yang kedua sahabat Abdullah bin Zaid al-Ansari. Antara dua orang ini kata Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi umpama kita ambil Sauban, sahabat Sauban ini suatu hari sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal sahabat Sauban ini adalah sahabat yang menjadi maula Rasulullah, pembantunya Kanjeng Nabi. Nek pembantu niku kinten-kinten asring ketemu juragane napa mboten? Asring. Benten kali tiyang tebih-tebih. Jadi kadang sing ngertos bagaimana keseharian juragan niku ya pembantu niki. Oh, nek juraganku nembe sari niku pripun posisine, nek lenggah pripun, nek lagi kempal kali keluarga pripun. Niki salah satu sahabat Sauban, sahabat yang mengabdikan dirinya menjadi budaknya, menjadi pembantunya Kanjeng Nabi. Sahabat Sauban tahu-tahu matur dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min ahli wa mali. Duh Kanjeng Nabi, panjenengan menika saestu langkung kula tresnani timbang kula cinta dumateng keluarga kula lan dumateng harta kula. Panjenengan menika adalah orang yang lebih saya cintai dibandingkan saya mencintai harta saya dan keluarga saya. Wa inni la adkuruka fi ma asbiru hatta aji'a fandur ilaik. Dan Kanjeng Nabi, ketika saya ini menemui sebuah kesulitan, di mana saya ini menemui sebuah penat hati saya, sumpek nembe kula ngadepi urip menika, ati kula niki obati namung setunggal, inggih menika ningali wajah panjenengan. Sehingga ketika saya sumpek, hati kula penat, hidup saya penuh masalah, langsung detik itu juga saya langsung madosin jenengan, kula langsung mandeng wajah panjenengan, saya memperhatikan wajah panjenengan, saya menyaksikan wajah panjenengan dengan penuh cinta, pun puas kula mantuk pun plong hati ini. Sinten yang bisa begitu ketika memandang para ulama? Siapa di antara kita yang bisa begitu ketika bermulazamah dengan para ulama? Wis, aku iki sumpah aku mau ketemu kiaiku sih, pun delok sekedar ngaji, sekedar melihat senyumnya, sekedar melihat ekspresi beliau, sekedar melihat guyon beliau ketika ngajar, pun seneng pulang plong hatinya. Sudah belum kita seperti itu? Ketika melihat senyuman para ulama, kemudian menjadi tenang hati kita, sudah belum kita begitu? Jadi sahabat Sauban ini ketika sumpek, kemudian gak sabar pengen berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Langsung ketika itu sowan dumateng Kanjeng Nabi, lihat wajah Kanjeng Nabi, sudah gak matur apa-apa pulang. Sampai kemudian suatu hari saya berpikir, fa'araftu innaka idza dakhaltal jannah rafi'ata ma'an nabiyyin. Sampai kula kemudian suatu hari mikir, engko menawi Kanjeng Nabi mlebet surga, mesti surgane dhuwur banget, sareng kalih para nabi sing sanese, dan bahkan lebih tinggi lagi. Wa in dakhaltuha la'arab, umpama kula sing elek niki Kanjeng Nabi dipun takdiraken Allah mlebet swarga, tentu surga kula benten kalih jenengan.
Lah terus pripun la arok kula mboten saged ningali jenengan melih Kanjeng Nabi. Nek ngoten pilih teng surga. Walaupun kula sumpek, walaupun kula miskin, walaupun kula ora duwe napa-napa, tapi nek ning donya kan saged ketepake jenengan. Daripada kula teng surga, beda derajat, beda tingkatan, beda level. Jenengan teng dhuwur dhewe, kula teng ngisor dhewe, nggih napa mlebu surga menawi mboten mirsani jenengan. Gara-gara kecintaan sahabat Sauban yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, fa'anzalallahu ta'ala, sampai yang jawab bukan cuman Kanjeng Nabi, langsung turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bunyinya? Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini ayat, kata ulama mufassir, menjawab pertanyaan Sayyidina Sauban yang mengatakan, Kanjeng Nabi kula niki tresna jenengan, nek neng donya kula gampang kepanggih jenengan, lah nek mungkin teng neraka kula teng surga umpama teng surga mboten mungkin barang kalih teng jenengan, mboten mungkin kepanggih jenengan. Hanya Allah berfirman, siapa orang yang taat Allah dan Rasulnya, tentu didasari rasa cinta. Faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim, maka orang-orang tersebut akan bersama, akan dikumpulkan jadi satu. An'amallahu alaihim, alladzina an'amallahu alaihim, bersama dengan orang-orang yang telah Allah muliakan. Siapa saja? Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dari para wali, wasyuhada, dari para syuhada, wassalihin, dan dari orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Faqara'aha alaihi, lalu firman Allah ini dibacakan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Sauban. Wahai Sauban, barusan Allah mewahyukan melalui malaikat Jibril, sesungguhnya orang-orang model jenengan, orang-orang yang taat Allah, yang taat Rasulullah, yang di dalam hatinya ada dasar cinta kepada Allah dan Rasulullah, maka orang-orang ini akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Walaupun orang yang dicintainya ini tadi memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada dirinya. Siapa? Mau nabi, mau siddiqin, para wali, mau syuhada, para syuhada, mau solihin, para orang-orang soleh, enggak peduli, kata Allah, mereka akan dikumpulkan. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Sampai rasa cinta ini yang jawab langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang keempat, waruwiya fi hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu aidan. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dalam suatu khutbahnya beliau mengatakan, bukan orang yang sholatnya sama seperti saya masuk surga bareng saya, bukan itu. Nih hadisnya Kanjeng Nabi itu celaka diri kita, karena sholat kita nggak mungkin sama dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggak mengatakan siapa yang puasanya sama kayak saya kumpul bareng saya, enggak. Kalau begitu celaka diri kita, karena puasa kita beda dengan puasanya Kanjeng Nabi dan jauh berbeda. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita, man ahabbani, barang siapa yang cinta saya, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bareng dengan saya, bukan cuma masuk surga, tapi bareng dengan saya ketika di surga. Wa fi hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis riwayat yang lain, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika datang seorang laki-laki sowan dumateng Kanjeng Nabi. Orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yulhiq bihim. Ada seseorang yang orang ini tadi cinta sama sebuah kaum, tapi perilakunya beda dengan kaum tersebut. Ini juga termasuk warning bagi orang yang suka yang aneh-aneh. Orang yang suka yang aneh-aneh. Sahabat tadi mengatakan, tanya di umat Kanjeng Nabi, duh Kanjeng Nabi, bagaimana menurut pendapat jenengan, ada orang cinta sama sebuah kaum, cinta sama sebuah komunitas,
cinta sama sebuah golongan, cinta sama sekelompok orang, cinta sama seorang tokoh, tapi perilakunya beda dengan dia. Contoh kita bawa ke zaman sekarang. Sekarang ini berapa banyak dari jamaah kita yang kemudian di statusnya status K-pop. Ketika ditanya, jenengan kok mengidolakan K-pop? Anu kok cuman saya idolakan nyanyinya. Saya kan nggak sama dengan dia. Dia non Islam, saya tetap Islam kok. Tapi saya mengidolakan dia. Kan ngoten kan, matur kan? Kenapa kok kamu nganggo ngene-ngene? Anu, iki dukun fulan iki ngene aku ya tiru. Tapi aku mboten padha kaya dukune Gus kula nggih salat. Tapi kula niku lho kok jaduke ra umum. Misalnya. Kok disunduk-sunduk kok ora geten, kok disunduk nganggo linggis napa-napa kok ora geten, kula mengidolakan padahal ora salat. Tapi tetep kula salat kok Gus misalnya. Atau saya mengidolakan barat, oh anu niku naming sikile sing kula idolakan, soalnya nek nendang niku iso mlungker ngene nek nendang. Tapi kula benten kali beliau misalnya. Sama dengan ucapan sahabat tadi. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat panjenengan? Ahabba kauman, ada orang yang cinta kaum, walam yulhik bihim, tapi kelakuannya beda. Faqala Rasulullah, maka kanjeng Nabi mengatakan, almar'u ma'aman ahab. Orang itu tadi dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Sudah kita cek pada diri kita sekarang. Yang kita puja-puja, yang kita upload di status WA kita, yang kita upload di stories Instagram kita, yang kita upload di feed Instagram kita, yang kita upload di postingan Facebook kita, yang ada di gambarnya di kamar-kamar kita, yang ada di hati kita, yang selalu kita bicarakan ketika kita bicara sama teman kita. Orang soleh, jenengan obrolkan, jenengan jadikan itulah, jenengan cetak gambarnya kemudian jenengan pajang, diekspresikan bentuk cintanya, maka berbahagialah kita. Karena dijamin oleh Nabi berkumpul bersama dengan dia meskipun ibadah kita tidak sama dengan beliau. Tapi coba kalau sebaliknya, yang kita cintai, yang kita idolakan, yang kita upload, yang kita follow, yang kita selalu like kata-katanya, yang kita selalu like fotonya, yang kita selalu ikuti video-videonya, yang kita selalu share apa yang dia share, yang kita selalu bagikan apa yang dia bagikan, yang kita selalu jadikan wallpaper di HP kita fotonya dia, yang selalu kita bahas bersama dengan kita. Kok itu orang yang jauh dari Allah? Maka katakan Nabi sama, almar'u ma'aman ahab. Orang itu dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Orang dikumpulkan bersama dengan yang ia cintai sama. Padahal dia tidak sama kelakuannya dengan yang dia cintai. Maka beruntunglah diri kita yang sebejat apapun diri kita, cinta orang soleh. Sekotor apapun diri kita, cinta para ulama. Sudah harapan kita, ya Allah, saya pengen kumpul bersama beliau. Kisah yang ke-5 adalah syair dari para ulama. Ahabbus salihina walastu minhum la'alli an analu min bihim syafa'atan. Saya cinta orang-orang soleh meskipun saya tidak sama amal ibadahnya dengan mereka. Harapannya adalah supaya saya dengan berkat cinta kepada mereka mendapatkan pertolongan dan syafaat dari mereka. Di mana kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yusfa'u yaumal qiyamati salasatun, di hari kiamat ada 3 golongan yang bisa menyelamatkan manusia, yang bisa memberikan syafaat bagi masyarakat. Siapa itu? Ada 3 golongan. Nomor 1, al-anbiya, para nabi, tsummal ulama, lalu para ulama, tsumma syuhada, lalu para syuhada. Kalau tidak cinta, kalau tidak kita masukkan ke dalam hati kita, bagaimana para nabi, para ulama, para syuhada bisa memberi syafaat bagi kita? Syairnya para ulama, saya cinta ulama meskipun saya tidak sama amal ibadah dengan mereka, karena saya berharap beliau-beliau memberikan syafaatnya kepada kita. Lah kalau beliau nggak kenal kita, gimana caranya beliau memberikan syafaat kepada kita? Wong kita nggak pernah sowan ke beliau, kita nggak pernah menaati dawuh beliau, prinsipnya kita langgar, terutama guru kita, terutama orang tua kita. Bagaimana cara kita gandul kepada sanad ilmu kepada beliau? Tidak bisa. Sebaliknya, wa akrahu man bidu'atuhul ma'asi, wa akrahu man bidu'atuhul ma'asi, dan saya benci kepada orang yang kelakuannya maksiat, bukan kepada orangnya, tapi kepada kelakuannya. Kok ngene yo eman-eman, kudunya aja maksiat. Kok ngene ya kelakuannya eman-eman, kudunya aja maksiat. Kelakuannya itu loh yang kita benci.
Wa in kana sawaan fil bid'ah, meskipun saya terkadang ya isih padha-padha maksiate, tapi aku geting karo maksiat sebab menjauhkan saya dari Allah. Cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah. Cintanya kepada orang soleh berharap mendapatkan syafaat dari beliau, bencinya kepada maksiat berharap supaya saya nggak mati dalam keadaan maksiat. Walaupun saya masih melakukan maksiat, tapi sadari bahwa itu salah. Sing repot zaman sakniki niku wis nglakoni maksiat, dikandani nek niku salah, ngeyel dan dalil. Niku sing repot. Ora jilbaban niku salah. Kita belum bisa jilbaban, banyak istighfar minta taubat kepada Allah. Duh, kula dereng saged jilbaban ya Allah. Niki salah, nyuwun tulung jenengan paring hidayah dumateng kula, awak kula niki kersane saged jilbaban terus misalnya. Aja malah ketika dikandani karo koncone dinasihati, ayo Mbak, saged mbok napa nganggo kerudung ra ketang pripun lah sak-sake sempene udung sik. Walah ngopo? Sing penting sing dijilbabi atine sik. Nah, ngenten mboten sing kados ngeten. Loh, jenengan maksiat, ayo monggo sareng sang istighfar pun dah. Wong Allah enggak menutup pintu taubat kok pun monggo. Tapi nek niku maksiat dan mboten sadar, napa mulai ngeyel gek dalil keliru, kan semakin jauh dari Allah kalau begitu. Sudahlah, akui kita ini kotor. Ini salah akui sambil minta taubat kepada Allah. Istighfar itu kuncinya. Jadi pengakuan diri kita penuh dosa dan Allah tidak menutup pintu harapan. Nah, tapi nek ngeyel yo meh piye meneh? Mau jenenge wong ngeyel kok. Ora mudeng dikandani. Enggak tahu ilmunya dikasih ilmu. Lah sakniki kan ngono. Wis ora mudeng ngeyel. Wis ora mudeng ngeyel dikandani debat. Padahal debat orang mutu. Kan Masya Allah kadang ngoten niku berarti. Jadi semaksiat apapun diri kita tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa berjumpa, berkumpul dengan orang soleh, terutama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah yang keenam. Kisah yang keenam. Wa an Ubadah binti Khalid, dari Sayyidah Ubadah binti Khalid. Beliau adalah putri dari Sayyidina Khalid bin Walid. Ini nak tiga sinetron judulnya Benci Jadi Cinta. Judulnya apa? Benci jadi cinta. Sebab Sayyidina Khalid bin Walid niki yang dulu ketika perang Uhud memporak-porandakan umat Islam sampai kanjeng Nabi mau meninggal dunia, sampai kanjeng Nabi giginya retak, giginya patah sebab lemparan batu, lemparan panah, sampai kanjeng Nabi badannya lemas sebab diserang habis-habisan. Mau kalah umat Islam ketika perang Uhud. Ini yang bikin strategi, yang mimpin peperangan memusuhi umat Islam Khalid bin Walid ketika itu belum masuk Islam. Ketinggi karena kanjeng Nabi ra umum. Ketinggi ra umum. Krungu berita kanjeng Nabi loro, alhamdulillah, walaupun ora alhamdulillah ketika itu. Apa jenenge wis pokoke ya bersyukur, wis pokoke karo bralo-bralo iso ngeki Muhammad iku lara wis ben lara sisan. Jadi kesenangannya ketika mendengar kabar kanjeng Nabi jatuh. Kesenangannya ketika mendengar kabar kanjeng Nabi tersiksa. Senang. Tapi tadi ketika Allah sudah membalikkan hati seseorang, maka tadi loh, kenapa kita nggak boleh benci sama pemaksiat? Maksiatnya salah, tapi pemaksiatnya enggak. Dia tetap makhluknya Allah. Dan ketika Allah sudah memberikan hidayah, Sayyidina Khalid bin Walid adalah menjadi pembela kanjeng Nabi paling depan. Menjadi panglima perangnya Rasulullah. Bahkan ketika kanjeng Nabi wafat, beliau saking cintanya kemana-mana di imamahnya bawa rambutnya Rasulullah satu helai. Sebagai bentuk penghormatan, bentuk cinta kepada kanjeng Nabi. Maka sekarang para ulama ditiru, wong golek rambutnya kanjeng Nabi angel saiki. Umpama duwe mawon rebutan. Dene jutaan orang yang pengen memiliki wis. Sakniki akhirnya kopiah digambar karo gambar sandale kanjeng Nabi. Kopiah digambar kali gambar trompet kanjeng Nabi. Boleh enggak? Boleh, sunnah. Sunnah. Ekspresi cinta. Sayyidah Ubadah binti Khalid cerita. Maka Khalid radhiyallahu anhu ya'wi ila firasyih illa wa huwa yadhkur min syauqihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabih minal muhajirin wal ansar wa yusammihim. Ayahku tidak pernah satu malam pun
beliau berjalan menuju ke ranjang tidurnya, menuju ke tempat tidurnya. Terkecuali pasti beliau ketika berbaring mau tidur itu nyebut-nyebut asmanipun Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi kangen kalian jenengan. Ketika Kanjeng Nabi sudah wafat. Ketika Sayyidina Abu Bakar wafat ditambah, duh kok tambah kangen. Kanjeng Nabi Abu Bakar, kok kangen kalian jenengan. Sahabat Muhajir, sahabat Ansor dan beliau wa yusammihim, disebut satu-satu namanya. Ya Rasulullah Muhammad bin Abdullah, kula kangen kali jenengan. Duh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kula kemutan jenengan nate ngeten kali kula nggih. Ya Allah kangen ya Allah. Duh Sayyidina Umar kula kemutan jenengan kali kula nanti jalan-jalan teng mriki masyaallah indah sekali. Itu pengen berjumpa kalian jenengan. Sebutkan satu-satu. Ada pengalaman apa dengan Kanjeng Nabi, sebutkan, diingat-ingat. Jadi nostalgia, kenangan indah ketika masih berjumpa dengan Kanjeng Nabi dan para sahabat yang beliau cintai. Wa yaqulu, kemudian beliau mengatakan hum asli wa fasli ay hasabi wa nasabi wa ilaihim yahinnu qalbi. Ya Allah, beliau tadi adalah akar cinta di hati saya. Beliau tadi adalah alasan saya mau berjuang. Beliau tadi adalah alasan saya hidup, ya karena beliau tadi ya Allah. Beliau ini merupakan jantung hati saya. Ini wis ngalahke Terelio nek cara Jalan. Sapa macane Terelio apa? Wis sing kuat-kuat sing cinta-cinta wis Habib Ainun kalah wis. Iki umpama di film kene iku pripun coba, Pak? Nek lanang wedok cintai kula isih rada orang gumun lah. Nek Laila Majnun wis orang gumun lah. Iki laki-laki kepada laki-laki, murid kepada gurunya, kawan kepada kawan sesamanya. Yang cintanya cinta murni karena Allah. Ora gara-gara ngeki harta sak miliar, ora gara-gara berjasa mboten, gara-gara cinta kepada Allah. Sampai kemudian di puncak khayalannya Sayyidina Khalid bin Walid kemudian mengatakan, pernah mboten? Ayo coba bareng-bareng kalau begitu. Ini seperti Sayyidina Khalid bin Walid yang meracaunya itu sampai sebelum tidur ngangen-ngangen. Nah jenengan lek benten, dina iki mau aku utang ning kene, engko sesuk tak tutup kene. Engko tanggal iki ditagih, engko tak utang saka kono nang nggo nutup iki. Iki bungane 2% iki engko sing iki. Ya ngoten nek kula jenengan. Wis mikir tagihan, mikir cicilan, mikir nopo, mikir susune anak iki. Beda dengan Sayyidina Khalid bin Walid masyaallah. Kisah ketujuh. Wa an Abi Bakar radhiyallahu anhu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar pernah matur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'asaka bil haqq. Duh Kanjeng Nabi, demi Allah yang mengutus panjenengan dengan kebenaran, sesungguhnya Islamnya Abi Thalib paman panjenengan kana aqarra li ainayya min islamihi, yakni Abu Kuhafah, daripada Islamnya ayahku Abu Kuhafah. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu punya ayah namanya Abu Kuhafah. Kanjeng Nabi ketika itu memiliki paman namanya Abu Thalib, belum masuk Islam. Akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar ini matur dumateng Kanjeng Nabi, duh Kanjeng Nabi, demi Allah, Islamnya paman jenengan yang bernama Abu Thalib itu lebih saya suka daripada Islamnya ayah saya. Kenapa? Karena Islam itu kan menyelamatkan seseorang. Orang kalau sudah Islam, selamat dunia, selamat akhirat. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya pengen ayah saya masuk Islam biar selamat. Tapi umpama dikasih 2 pilihan sama Allah, Abu Bakar, umpama kamu punya 2 pilihan, kata Allah misalnya, yang satu Islamnya Abu Thalib pamannya Nabi, yang satu Islamnya ayahmu Abu Kuhafah, jenengan pilih mana? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya pilih Islamnya Abu Thalib. Kenapa begitu? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, li anna Islama Abu Thalib kana aqarra li aini, karena pasti Islamnya pamannya Nabi lebih membahagiakan hati Nabi daripada Islamnya ayah saya. Jadi sudah, kalau hubungannya dengan Nabi, keinginan pribadi dikalahkan. Kalau hubungannya dengan Nabi, kenikmatan pribadi dikalahkan. Kalau hubungannya dengan Nabi, apa yang kita cita-citakan kalahkan. Yang penting Nabi, yang penting Nabi, yang penting Nabi.
Dan bukan berarti ketika kita yang penting Nabi lalu kemudian Allah memberikan kesusahan. Enggak, justru sebaliknya. Ketika kita menghilangkan semua kepentingan diri sendiri, menghilangkan semua kepentingan pribadi demi untuk melaksanakan kepentingannya Rasulullah, justru Allah membuka lancar untuk semua kepentingan kita. Itu teori Allah, tinggal mau percaya apa enggak sudah. Nanti kapan-kapan kita bahas nanti di bulan Rabiul Awal ini. Apa buktinya orang yang cinta Rasulullah semuanya kemudian lancar. Nanti kita bahas. Dikira Gus Ari niku ngomong tok mboten. Justru dengan kita los dumateng sakliyane full kepada Kanjeng Nabi, yang lainnya digawe gampang karo Gusti Allah. Ini terjadi pada diri Sayyidina Abu Bakar. Yang ke-8 tadi sudah diceritakan oleh Buya tentang seorang wanita yang kemudian ayahnya ikut berjihad, anaknya ikut berjihad, saudaranya ikut berjihad. Kemudian ketika wayah pulang-pulangan, beliau tanya, "Ma fa'ala Rasulullah?" Kanjeng Nabi sakniki nembe menapa? Keadaanipun pripun? Dikabarkan, "Mboten ngertos kula, tapi nek bapakmu pun sedo." Mboten bapak sing kula tanglet iki. Semoten Kanjeng Nabi pripun sakniki? Orang kedua mengatakan, "Mboten ngertos, tapi nek anak jenengan wafat." "Mboten, anak kula pun mboten kosek. Kanjeng Nabi saya sakniki pripun? Selamat mboten saking peperangan." Mboten ngertos. Orang ketiga jawab, "Tapi adik jenengan masih jenengan sedo." "Mboten Kanjeng Nabi sik." Sampai kemudian ada orang mengatakan, "Khairan, wallah khair." Demi Allah Kanjeng Nabi sakniki saya mawon, sehat, enggak terkena apa-apa, selamat pulang dengan selamat. Akhirnya kemudian dia mengatakan, kullu musibatin ba'dak julal. Demi Allah, musibah itu cuma satu yang besar. Ya musibah Kanjeng Nabi enggak ada. Musibah Kanjeng Nabi terluka, yang lain kecil bagi saya. Kita cepatakan yang ke-9, wa su'ila Ali bin Abi Thalib qarrallahu wajah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, wahai Sayyidina Ali, kaifa kana hubbukum li Rasulillah? Jenengan iki lak mantune Kanjeng Nabi. Nek rata-rata wong Solo niki mertua kali mantu kan cintane cinta biasa nggih. Bahkan kathah ora cocoke, bahkan kathah krese. Bahkan ana istilah apa mertua karo mantu niku musuh bubuyutan apa pripun nggih. Lah niki Sayyidina Ali sebagai mantunipun Kanjeng Nabi dipun takluti dening para sahabat. Ya Ali, kaifa kana hubbukum li Rasulillah? Jenengan tresno dumateng mertua jenengan pripun dumateng Kanjeng Nabi niku? Kal Sayyidina Ali mengatakan, kana Allah, demi Allah, ahabba ilaina min amwalina, kula luwih tresna Kanjeng Nabi tinimbang harta benda kula, wa auladina tinimbang anak-anak kula, wa abaina tinimbang bapak ibu kula, wa ummahatina tinimbang ibu nenek kula, wa minal ma'il barid ala doma, dan daripada keinginan orang yang haus untuk minum air, kula luwih tresna dumateng Kanjeng Nabi daripada itu. Kita umpama milih, kita ini napa naminipun ngesir Mbak Suminem misalnya, ngesir Mbak Suminem, aku pengen jadi bojone luar biasa, pengen banget. Suatu ketika kita kemudian, tapi kita ngejar Mbak Suminem ditolak terus. Suatu ketika kita di padang pasir, panas luar biasa, hampir mati. Baniku maratuwane Suminem moro, "Mas Pak Ijo, iki enek dua pilihan. Jenengan tak kei ombe apa ditampa karo anakku dadi mantuku." Ayo. Jenengan ngesir karo Suminem wis nembak ping 11 ora ditampa, ditolak terus. Suatu ketika di padang pasir meh mati, nek ora ngombe mati. Akhirnya dikai pilihan. Jenengan pilih ngombe napa pilih cintane diterima karo Suminem, pilih pundi? Nek sing waras pilih pundi? Pilih ngombe sik, sing penting selamat sik. Tapi kata Sayyidina Ali, wa minal ma'il barid alal duma, nek umpama saya di padang pasir ngelak ditawani banyu, mboten, tetep kula jawabane tetep cinta kalau Kanjeng Nabi. Cinta seperti apa itu yang bisa seperti itu? Jadi nek di sinetron kayak luwih akeh episode timbang Cinta Fitri nih. Sampai berepisode sayangnya mungkin ratingnya elek nek soal bahas Kanjeng Nabi niki. Mbuh niki wong donya niki. Dua lagi yang ke-10. Wa ruwiya an Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, khadarat rijluh, kakinya lumpuh, kakinya kaku. Gerak kenapa-napa wis aku pengen obar gak iso. Napa nih lumpuh nggih? Lumpuh kakinya kaku, enggak bisa gerak. Fakira lahu udhkur ahabban nas ilaika yazidu anka. Coba ngene. Sebutan asma tiyang sing mbok tresnani muga-muga ilang kok kuwimu. Sikilmu kok muga-muga ilang kok lumpuhe. Akhirnya sahabat Abdullah bin Umar mengatakan fasaha
Ya Muhammadah tuh Kanjeng Nabi. Kalian banyaknya Kanjeng Nabi. Dipijiti kakinya kalian banyaknya Kanjeng Nabi. Ya Muhammadah pun ngoten. Dinggo ngadeg fantasorot ilang lumbuhe. Ilang kakune. Kekuatan cinta dan kekuatan nyebut asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumpuh. Mboten saged gerak dipijeti kalian nyebut ya Muhammadah tuh Kanjeng Nabi. Jenengan nek badhe niru boleh, tapi syaratnya cintane kudu padha. Ben khasiate padha. Ketika cintanya jenengan sudah sama dengan cintanya para sahabat, tak jamin, dijamin oleh para ulama, khasiatnya sama. Asalkan cintanya sama. Pun enak bahasa teng dokter kita bikin enggak laku. Lorono pemawon, ya Muhammad ya mari. Pun BPJS nganggo BPJS gratis nih ilmu nih. Yang penting cintanya sama dengan cintanya para sahabat. Riwayat yang lain niki lebih dahsyat lagi. Walamma ihtadara Bilal radhiyallahu anhu nadat imra'atuh. Ketika Sayyidina Bilal sakaratul maut ditunggoni kali bojone. Sayyidina Bilal ketika wafat tentu Kanjeng Nabi pun mboten enten. Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali meninggal, baru Sayyidina Bilal meninggal nggih. Di Sayyidina Bilal tuh di zaman Sayyidina Ali baru meninggal. Ketika Sayyidina Bilal sekarat mau meninggal dunia, istri yang nunggu di sampingnya mengatakan, "Wah Husna, duh sedih ya Allah, arep ditinggal Sayyidina Bilal." Faqala Bilal watrobah. Bilal kemudian gebuk bojone. Sedih apa? Seneng aku. Seneng demi Allah seneng. Arep mati, ngerti nek arep mati. Bojone ngomong, "Sedih aku ditinggal bojoku." Sayyidina Bilal gebuk. Ora sedih. Watrobah seneng aku seneng. Godan alqa al-ahabbah. Sesuk kuwi aku wis ana ing donya. Aku wis ketemu karo wong sing tak tresnani. Muhammadan wa sahbah, Kanjeng Nabi karo para sahabate. Seneng aku. Wis gak usah sedih, seneng aku. Dan bojone ngomong, "Sedih ya Allah." Kan saya tidak bilang sempat-sempatnya gebuk. Ora. Seneng aku sesuk aku mati ketemu karo Kanjeng Nabi. Aja ditiru tapi nggih, jenengan karo mbae. Aja mati, Mbah. Alhamdulillah nggih. Benjing nggih. Iya nek mbae wong saleh nggih. Nek mbae ternyata digebuki kan nggih malah piye ngoten nggih. Yang terakhir. Yang ini dahsyat juga, kisah yang terakhir, kisah yang ke-11 di dalam kitab Nurul Mubin. Walamma ahraja ahlu Makkah Zaid bin Ad-Dasnah radhiyallahu anhu minal harami liyaqtuluh. Suatu ketika Kanjeng Nabi di Madinah, di Mekah ada seorang sahabat yang tertawan, ditahan. Namanya sahabat Zaid bin Ad-Dasnah. Sinten, Pak? Zaid bin Ad-Dasnah. Dikeluarkan dari penjara, akan dieksekusi mati. Qala lahu Abu Sufyan, ketika itu Abu Sufyan, ini sebelum Fatu Mekah. Abu Sufyan, penguasa orang-orang kafir ketika itu mengatakan kepada sahabat Zaid bin Dasnah, "An sadaqallah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan al'ana indana makanak yudribu unuqah wa anta fi ahli." Ini jenengan dikasih pilihan. Saat ini jenengan harus dieksekusi. Sudah siap itu dari pulau ngomong yang mati jenengan. Umpama jenengan dikasih pilihan, posisi jenengan ini digantikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sing berada di posisimu, di tali badannya siap-siap untuk dibunuh, sedangkan kamu saya bebaskan kembali ke keluarga pun, jenengan bebas kembali bersama keluarga jenengan. Tapi gantinya saya minta Kanjeng Nabi bawa ke sini menggantikan posisi. Kalau ini ada karo Kanjeng Nabi, mending Kanjeng Nabi mau dipati jenengan bebas. Faqala Zaid, maka kata Zaid, "Wallah demi Allah, ma uhibbu anna Muhammad al-an fi makanihi alladhi huwa fi nashiba syauqa wa ana jalis fi ahli." Demi Allah, jangankan Kanjeng Nabi menggantikan posisi saya untuk kamu bunuh. Jangankan kok itu, demi Allah, Kanjeng Nabi saya dengar info sedang berada di rumahnya. Kok kemudian saya dengar kabar bahwa Kanjeng Nabi terkena duri satu batang saja, terkena jarum satu buah saja. Wa ana jalis fi ahli,
sedangkan saya sedang duduk di rumah bersantai dengan keluarga-keluarga saya. Yani anna ma asabani fi tariqi min al-mihnah lam yanqus li syai'an fi haqqi min al-mahabbah. Maka demi Allah saya tidak ridho dan tidak rela. Jangankan Kanjeng Nabi menggantikan posisi saya untuk dibunuh. Saya santai bersama di rumah bersama dengan keluarga saya. Saya dengar info Kanjeng Nabi di rumah atau di jalan kena kerikil, kena jarum, kena duri satu dua saja. Demi Allah saya tidak rela. Mendengar jawaban sahabat Zaid tersebut, qala Abu Sufyan kemudian mengatakan, ma ra'aitu minan nas ahadan. Saya tidak pernah melihat ada seseorang yang mencintai yuhibbu ahadan, orang lain, entah itu ayah ke anaknya, entah itu ibu ke anaknya, entah itu suami ke istrinya, entah itu anak ke ibu bapaknya, entah itu guru ke muridnya atau murid ke gurunya. Kahubbi ashabi Muhammadin seperti cintanya para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai mati pun dia mau untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad. Yang penting Nabi Muhammad selamat, siksa. Yang penting Nabi Muhammad selamat, aku gawe. Yang penting Nabi Muhammad selamat, aku tahanan sakarku. Yang penting Nabi Muhammad selamat, aku nabukar wikarku. Sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad jangan bukan. Semoga dengan 11 kisah ini betul-betul menyemangkan diri kita, membangkitkan gairah cinta kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita lihat pada malam hari ini untuk cinta Allah, untuk cinta Rasulullah, untuk cinta para sahabat, untuk cinta para ahlul bait, untuk cinta para habaib, untuk cinta para sholihin, untuk cinta para wali. Walaupun amal kita tidak sama dengan amal beliau, walaupun ibadah kita tidak sama dengan ibadah beliau, walaupun kesulitan kita tidak sama dengan kesulitan beliau, dan kita harap dengan berkat cinta ini kita dikumpulkan bersama dengan beliau sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hati kita dari cinta kepada orang-orang yang jauh dari Allah, menjaga hati kita dari meninggalkan orang-orang yang jauh dari Allah, menjaga hati kita dari membanggakan orang-orang yang jauh dari Allah. Semoga Allah rubah hati kita, semoga Allah jadikan hati kita menjadi cinta orang-orang yang cinta kepada Allah, menjadi orang yang apabila kita mengingatnya menjadi tumbuh cinta kita kepada Allah. Dan semoga Allah membangkitkan kita, mengumpulkan kita, menyamaratakan kita, menjadikan satu kita dengan orang-orang yang cinta Allah, orang-orang yang cinta dari Muhammad SAW. Dan semoga cinta ini juga menular kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita, kepada jemaah kita, kepada seluruh kaum muslimin di mana pun mereka berada. Semoga kita dan mereka betul-betul merasakan lezatnya iman, lezatnya Islam, lezatnya cinta, lezatnya menghamba dengan penuh kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah takdirkan diri kita sebelum meninggal dunia dapat bermimpi dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan semoga dengan mimpi ini betul-betul menjadikan kita tambah semangat untuk ibadah, tambah semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, dan sehingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah setelah usia yang panjang dalam ketaatan, dalam kenikmatan, dalam kesehatan, dalam kebahagiaan fid dini wa dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana